Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Bertemu lagi di dalam ibadah. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka, tapi yakini kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, tetaplah berada di dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau menghampiri kami satu persatu Tuhan, untuk menyiapkan berkat sukacita, untuk menyiapkan berkat kesehatan. Kami yakin dan percaya
kami Yesus, memperbarui kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti segala rencana. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah kepada Engkau. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-Mu menjadi kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara sekalian, dimanapun berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kali ini, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Jalan Tuhan, bukan jalanku. Ya, saya ulangi, jalan Tuhan bukan jalanku. Ini diungkapkan oleh Musa. Musa, ekspresi Musa, di mana dia 40 tahun di kerajaan Mesir, hebat sekali keadaannya. Kemudian 40 tahun di padang belantara, sengsara sekali. Ya, tapi didik Tuhan.
kemudian 40 tahun melayani Tuhan. Nah, sebagai awal yaitu kata-kata Musa, Ulangan 32 ayat 2 dan 4 yang mengatakan demikian. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, akan kukumandangkan, akan kuteriakkan. Ya, berilah hormat kepada Allah. Dia menghormati Tuhan oleh karena pimpinannya itu. Kemudian ayat yang keempat, gunung batuku. Dia menyadari Tuhan adalah gunung batunya. Termasuk gunung batu kita, saudara sekalian. Yang pekerjaannya sempurna. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Dalam masa wabah ini pekerjaan Tuhan tetap sempurna. Karena segala jalannya adil. Tuhan adil. Langkah-langkah yang ditentukan kepada kita saat ini itu adalah adil. Dengan, saya ulangi, Allah yang setia. Dia tetap setia mendampingi kita sampai pada hari ini. Dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Saudara sekalian, dia adalah Allah yang benar. Saudara sekalian, pada saat ini kita akan merenungi yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan, yaitu ada 2 saja akan saya sampaikan. Ya, sebagai pengantar, sebagaimana perjalanan kita, misalnya ya, perjalanan kita ke Kandang Menjangan, yaitu Kulon Kartosuro itu loh saudara. Ya, misalkan mau ke sana, kemudian di tengah jalan kita terhenti oleh adanya sesuatu sehingga kita terhambat. Padahal ini sudah perlu sekali. Akhirnya kita kembali lagi ke Kartosuro Tugu itu, kemudian menuju ke Boyolali mencari jalan pintas yang akhirnya nanti tentu lebih jauh, ya lebih jauh. Mungkin terlambat, jengkel, rugi duit, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Saudara sekalian, ya itu sebagai gambaran. Yang akan saya maksudkan adalah jalan Tuhan itu yang paling baik. Tidak mungkin kita akan merobos di acara di Kandang Menjangan itu, tapi kita mesti melingkar. Kita juga diputar melingkar oleh Tuhan. Seperti pada masa pandemi ini, kita diputar melingkar oleh Tuhan. Ya, ada 2 hal dulu saya sampaikan. Yang pertama, jalan Tuhan itu penuh hikmah. Ya, sekali lagi, jalan Tuhan itu penuh hikmah. Ya, pada masa wabah ini, pertama-tama saya sampaikan, akuilah bahwa itu jalan Tuhan, bahwa masa pandemi, masa wabah itu jalan Tuhan. Yang kedua, belajarlah. Dengan adanya wabah ini, kita semua dididik supaya kita belajar. Beberapa yang dapat kita serap, kita pelajari dengan melihat situasi, dengan melihat keadaan ini, kita belajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu bersyukurlah. Hindari keluhan-keluhan yang tidak diperkenan Tuhan. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan atas jalan-jalannya. Kemudian yang berikutnya, sensitiflah. Kita perlu sensitif. Apa maksud Tuhan dengan keadaan ini? Agar kita bertolong-tolongan, misalnya. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang ingin disampaikan Tuhan secara pribadi kepada kita dalam kondisi seperti ini. Itu yang pertama, yaitu jalan Tuhan itu penuh hikmah. Bukankah dalam masa pandemi ini banyak hal yang kita pelajari, saudara? Masing-masing beda. Kemudian yang kedua, yaitu jalan Tuhan itu
pasti yang terbaik dan sempurna. Ya, di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang keempat tadi, sempurna. Ya, sempurna tadi sudah saya sampaikan. Jadi sempurna itu baik, lengkap, perfect. Ya, Tuhan tidak akan memberi ular bagi kita anak-anaknya yang meminta ikan. Demikian juga Tuhan tidak akan memberi batu bagi kita anak-anaknya yang meminta roti. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita yang hidup. Bukankah sampai sejauh ini kita dipelihara oleh Allah? Karena jalan Tuhan itu baik. Bagaimanapun juga jalan kita masing-masing ya di dalam mempertahankan hidup ini senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Pengorbanannya jauh lebih sempurna daripada yang kita dengar dan pikirkan. Pada wabah ini pun Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Saudara, dua hal itu saja yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang berikutnya ini kita akan saya tutup dengan sebuah gambaran atau ilustrasi. Saudara, ada sebuah sajak yaitu dikemukakan oleh pendeta K.O. Ya, memang tulisannya begitu ya, K.A.O. yang berbunyi demikian. Saya tidak bisa menyampaikan sajak dengan indah, tapi bunyinya begini. Aku meminta setangkai bunga besar, namun ia memberi kaktus jelek dan berduri. Aku meminta beberapa ekor kupu-kupu, namun ia memberi ulat-ulat yang menjijikkan. Kemudian aku terpukul, kecewa, sedih. Tetapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba aku melihat kaktus itu berbunga dengan indah sekali. Bunganya indah sekali. Kemudian masih beberapa hari lagi, dan ulat-ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah, mempesona. Terbang dalam angin musim semi. Saudara, jalan Tuhan itu baik. Pada mulanya barangkali kita mengalami liku-liku, dan pada endingnya itu bagus sekali. Saudara, kita maunya jalan ke kiri, namun dibuang ke kanan oleh Tuhan. Kita maunya begini, tetapi Allah maunya begitu. Hal sedemikian begitu menjengkelkan kadang-kadang, menyedihkan, mengecewakan. Namun itulah jalan Tuhan yang harus kita lalui. Dan pasti ada yang indah asal kita mau memandangnya, memandang jalan itu maksudnya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, ajari kami pada masa-masa wabah ini, kami terus belajar, terutama belajar kebaikan daripada Tuhan. Seperti halnya Musa ketika berada di padang gurun, dia juga belajar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Akhirnya muncul sebagai pemimpin, sebagai pemenang yang luar biasa. Sehingga dapat membawa orang-orang, kurang lebih 2 juta orang keluar dari tanah Mesir. Dari keadaan sengsara menjadi hidup yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian,
kedangkanlah tanganmu untuk menerima berkat-berkat daripada Allah. Saudara sekalian, sementara tinggallah di rumah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.